Teman-teman sekalian yang saya hormati, semangat pagi. Ya, salam sejahtera, salam sehat, produktif, dan jangan lupa nasihat yang bahagia. Pesan mas, ya. Kalau duduk tuh, kalau bicara harus berdiri kayaknya begitu ya. Melalui kolaborasi riset pengambil masyarakat berbasis sumber daya lokal. Kenapa kita katakan demikian? Ini bisa dari sini, next. Dan nanti kita akan bicarakan ini. Kalau cukup waktu ya sampai berapa lama diberi waktu kira-kira? Nanti lihat aja kalau bosan, kalau falas ya berhenti gitu aja. Kalau kita kenapa kok ada yang kurang, ada yang tambah begitu ya. Lalu dari situ nanti terakhir kita lihat kita memotret sebagian dari kita mungkin atau semuanya pernah keluar negeri. Kalaupun tidak pernah keluar pasti pernah membaca, pernah melihat ya. Kalau dibandingkan dengan negara manapun, saya pikir tidak ada negara dengan potensi karunia sehebat Indonesia. Sudah pasti, kita ini luasnya nomor 6 di dunia. Jadi dari 198 negara terdaftar di PBB, kita tuh nomor 6. Kalau kita jumlahkan laut dengan darat kita ya. Nikmat paling nyaman makhluk hidup. Betul nggak kira-kira? Makhluk itu semuanya makhluk hidup itu. Dari mulai nggak kelihatan mata itu paling mudah berkembang di Indonesia ya, orang-orang mikrobiologi ya, ya sampai manusia itu paling nyaman hidup di Indonesia. Apa yang dilakukan hari ini dengan besok, bulan depan, 2 bulan lagi, akhir tahun sama. Yang kita makan sama, yang kita pakai sama, kita itu nggak ya? Ya, tentu hanya di waktu tertentu Pak ditunggu. Kalau dia 3 kali setahun ya, telat seminggu ya panennya telat seminggu, tapi tetap bisa tanam, bisa panen dia. Jumlah manusia di Indonesia, populasi di kita nomor 4 di dunia banyak. Ya, artinya kalau orang semakin banyak, tenaga semakin banyak kan satu ya untuk produksi. Yang kedua, kalau orang semakin banyak, yang beli semakin banyak juga kan yang butuh. Contoh di Jepang, saya lama di Jepang, kalau di Jepang itu 1 orang kerja menghidupi 4 orang dia. Kalau di kita produktifnya bisa di atas 50% kan. Berarti 1 orang hanya menghidupi 1,5 kira-kira di kita. Diri kita dengan setengah lagi kan. Berarti kalau 1 keluarga logikanya dua-duanya aktif itu cukup harusnya. Kira-kira begitu logika Indonesia. Betul nggak? Iya kan? Oh iya. Pekerja Indonesia itu paling luar biasa di dunia ya. Saya tidak percaya orang Indonesia itu malas, tidak percaya ya. Jadi semua level pekerjaan orang Indonesia ada. Objek untuk diambil manfaatnya, dieksplorasi. Jadi kalau kita perlu bukan kita yang mengetahui dan menggunakannya, nanti orang lain tuh mengintip-intip punya apa gitu ya. Nanti tawarkan, Bapak punya kebun luas daripada nggak dipakai, biar saya olah saya kasih untung gitu kira-kira kan. Kita lebih untung kan gitu. Apa yang kita miliki. Kenapa tidak mengenali? Karena kita tidak mengeksplor. Untuk itu semua bagaimana? Untuk bisa merubah potensi menjadi sumber daya, maka di situ ada kesempatan pula untuk pembelajaran. Ini semua adalah kita perlu melakukan eksplorasi itu apa riset. Dari situ mencari tahu apa yang katanya kita buktikan, apa yang tersembunyi menjadi tersingkap, apa yang dihipotesiskan menjadi ada kesimpulan di situ. Kan gitu ya, kita menjadi juru bicara ilmu orang. Kenapa? Karena kita tidak mencari ilmu sendiri, tidak mungkin kita mendapatkan ilmu tanpa kita mengeksplorasi. Lalu yang kedua, dengan ilmu lah kita bisa menemukan jalan bagaimana mengatasi masalah. Dengan ilmu lah kita bisa menemukan cara untuk merubah potensi bahan baku menjadi produk. Artinya tidak mungkin kita menghasilkan solusi tanpa pengetahuan. Ya, kalau kita punya pengetahuan kita bisa menghasilkan solusi. Berikutnya, kalau kita menjadi solusi itu bermanfaat, kita buktikan berhasil buat kita, maka orang lain pun akan mencari tahu, akan meminjam solusi kita gitu kira-kira. Transfer ilmu ya, yang tidak tahu menjadi tahu, gurunya tahu, dosennya tahu, profesornya tahu, dari hasil riset disampaikan ke mahasiswanya, ilmunya tertransfer. Lalu yang kedua, dengan hasil risetnya dia menghasilkan solusi atas problem yang ada di negara itu, di bangsa itu. Maka perguruan tinggi fungsinya tadi kan menghasilkan sumber daya manusia dan menghasilkan ilmu dan teknologi ujungnya. Jadi kalau perguruan tinggi nggak bisa, pasti yang lain nggak bisa itu. Kan begitu, mulai banding yang lain gitu kan ya. Kita di ASEAN saja nomor 5 ya. Ya, sebentar lagi kita susul Vietnam itu.
Padahal kita coba, tadi kan semuanya kita punya kan, bahannya punya, orangnya punya, marketnya punya, orangnya untuk berbuat tadi ya. Tadi semua adalah next. Nah, oleh karena itu kita tahu kan, kita semua sepakat ini bahwa pembangunan kita nomor satu ini, kita sepakat semua untuk menuju Indonesia Emas adalah sumber daya manusia dan penguasaan iptek. Karena nggak ada gunanya kita punya bahan baku banyak, punya uang banyak, tapi nggak tahu bagaimana cara menggunakannya kan? Kan gitu kan ya. Next. Dan ini semua peran pendidikan tinggi. Tidak ada riset tanpa melibatkan pendidikan tinggi. Dan di kita lebih dari itu, hanya kita yang punya konsep tridharma. Ya, hanya kita. Jadi perguruan tinggi berkewajiban tidak saja mendidik mahasiswa di dalam kampusnya, tidak saja mendidik dosen supaya semakin pintar, semakin hebat, tapi lebih dari itu kehebatan kampus harus bisa dirasakan oleh mereka di luar kampus. Karena kampus kita tidak banyak orang bisa ke kampus kan. Sekarang sudah semakin baik nih kita ya. Kita kan nggak banyak itu. Kita pendidikan sampai S3 sedikit sekali masih kan, dibandingkan dengan jumlah penduduk ya. Nah oleh karena itu sampai ke kampus, dimanapun kampus tadi, sebesar apapun kampus tadi, sekecil apapun kampus tadi, maka siswa yang sampai ke kampus pasti siswa terbaik ya kan. Karena kan seleksi ya, tidak semua orang bisa kuliah kan. Berarti yang bisa kuliah adalah yang baik dari generasi dia di tempat dia kan gitu kira-kira. Ya, kalau yang belajar orang yang terbaik, berarti yang mengajar pasti kualifikasi terbaik kan. Betul ya? Ya, kita ke depan punya apa, industri apa yang mau dikembangkan, maka profesi apa harus diisi dari dunia kampus tadi. Ya, oleh karena itu apa yang di dalam kampus harus bertemu relevansinya dengan apa yang ada. Pendidikan formal tidak sepenuhnya seenak kita kan, ada standar-standarnya. Tapi di luar itu ada di situ kreativitas, sehingga apa yang diajarkan dan dihasilkan di kampus tetap relevansi dengan apa yang di luar kampus. Next. Nah untuk itu, untuk bisa menghasilkan itu semua, kalau saya boleh katakan, yang menjadi penciri kampus atau mengenai dari riset. Ya, kenapa dengan risetlah kita mengeksplorasi tadi kan, mendapatkan ilmu baru. Jadi kalau di kampus tidak ada riset, maka dia hanya mengajarkan textbook atau ilmu dari orang lain. Ya kan? Betul nggak gitu? Sama misalnya saya kuliah ke Jepang, kuliah pertanian ke Indonesia, hebat pertanian. Textbooknya sama itu, ilmunya sama. Yang membedakan apa? Di sana ada sesuatu temuan, ya, ada kehebatan suatu seorang guru, gitu kan ya? Yang tidak ada di sini kan gitu kan? Kenapa dia hebat? Karena dia punya sesuatu kualitas dari hasil risetnya gitu. Bukan textbooknya. Kalau textbooknya sama, apalagi zaman sekarang kan kita bisa dari Google. Kalau gitu buat apa kita kuliah kan? Kuliah karena ada sesuatu yang istimewa dari kampus tadi. Istimewa itu apa? Karena produk eksplorasi yang dihasilkan oleh kampus tadi. Eksplorasi cuma riset. Ya. Maka saya katakan fondasi dari kampus itu riset. Lalu siapa yang melakukan riset? Dosennya. Makanya jantung dari kampus itu dosen. Bagaimana denyut hebatnya kampus tergantung dosennya. Kalau nggak sama, ada yang diberi lab karena nggak pernah digunakan, lab mahal, mangkak malah gitu kan. Ya. Tapi zaman sekarang kan itu bukan batasan ya. Kalau kita lihat sekarang aja orang nggak punya toko bisa jualan. Kalau zaman dulu begitu bukan, harus bangun toko, nggak punya duit, tinggal jualan asal pinggir jalan. Sekarang nggak punya itu, anak kita jualan tuh, nggak punya toko. Ya. Kedua, nggak punya uang bisa jualan, nggak perlu modal untuk membeli barang dulu. Betul ya? Nggak perlu datang ke pasar bawa barangnya, dia bisa jualan. Kalau di situ kalau di situ bagus nanti ada yang kasih lab kan gitu kan kalau dengan ayam gitu kan. Ya. Harus jalan dulu, kalau belum punya, ya kita bisa kerja sama kan. Ya. Kan gitu, kalau mobil satu nggak harus kasih kakaknya, adanya bisa numpang kakaknya dulu kan gitu kan. Sampai adanya betul-betul tahu menggunakan mobil, baru kita kasih mobil. Kadang-kadang orang tua yang baik kan walaupun punya uang nggak mau belikan anaknya mobil kan, karena dia belum bisa menggunakan mobil. Dikasih malah biaya atau malah tekor nanti orang tua. Jadi cukup satu kita rame-rame, nanti kalau dewasa nggak punya makanan gitu ya. Tapi bukan berarti semua dikeluarkan.
Ilmu pun sama itu, ada kita informasikan supaya orang tahu inilah kualitas kita. Ini yang kita lakukan. Tapi ada hal tertentu ini menjadi rahasia kita untuk terus kita kembangkan sebagai usaha kita gitu kan. Kan gitu kira-kira. Jadi perlu dalam kaidah ilmiah begitu, ada informasi ilmiah harus kita sampaikan supaya orang lain tahu. Oh di Tadulako ini melakukan ini, oh ini melakukan ini, ahli ini. Suatu saat orang butuh akan mengenal. Tapi kalau kita nggak pernah mengenalkan, orang nggak pernah tahu. Jadi kalau ke rumah bapak nggak pernah disuguhi contoh, nggak akan pernah tahu bahwa ibu pandai membuat contoh gitu kan. Kalau pernah disuguhi cerita, oh contoh di bapak itu enak gitu kan. Oh lama-lama orang minta ini bisa jualan contoh itu yang tadinya. Maka itu menjadi potensi kita untuk menghasilkan sesuatu. Harus kita lindungi hak kita kan ya. Kalau ada tamu kita sugi, oke. Kalau setiap hari dia tetangga datang minta contoh kan bukan tamu kan gitu kan. Iya. Contoh kita enak ya, kalau gitu buka warung contoh misalnya. Kalau mau datang contoh boleh ya patungan lah beli bahannya kira-kira gitu kan ya. Maka kita lindungi hak kita, itu dengan hak kita. Jadi kepandaian kita, produk kita harus dilindungi. Supaya apa? Supaya kita lindungi dia punya nilai. Jangan sampai kita melindungi sesuatu yang tidak bernilai, malah keluar uang, nggak ada hasilnya. Kenapa kita lindungi? Karena dia ada manfaatnya, supaya tidak salah manfaatnya kita lindungi. Maka harusnya biaya pelindungan tidak lebih mahal dari biaya nilai manfaatnya kan. Makanya aset itu harus dinilai kan. Seberapa besar aset ini? Tergantung nilai asetnya, potensial hidupnya, maka bagaimana kita harus menyimpannya, harus melindunginya. Itulah konsep haki sebetulnya. Ya. Dan kita percaya kalau semakin banyak orang menggunakan karya kita, ada feedback itu pasti akan ada pikiran untuk menghasilkan sesuatu yang baru lagi. Kan gitu? Contohnya satu sedikit, makin banyak orang suka contoh kita, makin banyak butuh lontong gitu kan ya. Besoknya bikin lontong nggak mungkin pakai tangan gitu, nggak kejar itu kan. Akhirnya berpikir bagaimana caranya membuat lontong yang banyak dalam waktu yang singkat. Inovasi. Ada kreativitas lagi baru tuh. Inovasi. Tapi kalau ini nggak pernah dipakai orang, kita nggak akan nambah baru lagi tuh. Gitu nggak kira-kira? Iya. Balik lagi tuh. Oh berarti setelah begitu akan balik lagi. Butuh tadi yang tadinya lontong cuma sekedar ada kompor di rumah, kalau bikin lontongnya banyak, ibu nggak masak kan? Bikin dapur baru khusus buat bikin lontongnya contoh kan gitu kan. Infrastruktur baru, itu kan seterusnya. Dan ini harus ditanamkan dari mana kita mulai, dari mana saja. Ya. Kalau orang punya uang pakai uang orang lain kan, tapi daripada orangnya tersimpan kita gunakan. Kalau ada hasil pasti orang mau untuk berbagi hasil. Ya, intinya apa? Harus berkolaborasi. Ya, tidak ada orang memiliki semuanya. Dan kita tidak mungkin menunggu semuanya ada baru bisa melakukan sesuatu. Kita harus memulai dari apa yang kita miliki. Dari situ kalau ada reputasi, orang akan ikut bergabung dengan kita. Dan disebut demikian. Di mana di dalam kampus gitu Pak ya. Jadi LPM harus membuat itu. Bukan bersen direktorat baru tapi kerja lama pindah-pindah tempat ya. Ya, data kemarin bilang coba kita kumpulkan, kita kais-kais dan bakal lakukan. Akhirnya kita nggak sadar melakukan yang sudah pernah kita lakukan dulu. Jadi berulang-ulang, saya bilang kita terus dana riset ya turun kemarin sejak COVID itu turun 700-an. Tahun ini ada kabar baik, mudah-mudahan nambah lagi ya. Nambah kita agak positif berarti ya kemarin Pak. Ya. Yang khusus di Dikti itu 260-an ribu lah kira-kira. Penelitian hanya yang conference ya. Ini yang menjadi produk sangat sedikit sebetulnya. Ya. Memang orientasi publikasi ya karena ukuran selama ini seperti itu. Riset paling mudah publikasi. Ya. Jadi ini pendekatan yang sangat positif menurut saya untuk mendorong kita berpublikasi ya. Karena ada kewajiban kan, kita harus publikasi ya. Kalau kita ikutin jurnal orang nggak masuk-masuk gitu kan. Akhirnya kita buat jurnal sendiri kan ya. Akhirnya jumlahnya banyak. Nah setelah itu kalau banyak tuh biasanya ada masalah nantinya. Orang apa tidak? Kejaran. Kita ngomong kalau orang nggak mendengarkan apa artinya itu? Yang kita omongin nggak penting. Atau yang kita omongin sudah pernah dengar. Pakati. Dan menjadi sesuatu yang baru perlu saya sampaikan ke orang lain. Itu level kedua ya. Level ketiganya bukan sekedar disampaikan, diikuti. Menjadi dasar untuk mencari lebih jauh lagi. Ya, itu namanya ada citasi, ada read, ada citasi, ada impact nantinya. Kalau read orang melihat, paling tidak datang ke toko kita nengok, oh tahu di situ jualan contoh, besok lewat lagi jualan contoh, tapi belum ada yang masuk nih.
Besoknya lewat setiap hari ada, penasaran dia. Lalu dari hasil riset juga menariknya, ya ini hasil riset saya petakan dari kembali data ya. Kalau kita data kita olah menjadi informasi buat kita, ya. Refleksi buat kita menjadi dasar ke depan bagaimana selanjutnya ya. Ini riset dari PTNBH, berarti 4 sampai 6, pengembangan 7 sampai 9. Tapi setelah ada laporan kita review begini hasilnya. Adalah PKT 1 sampai 3 pada seterusnya kalau dikelompokkan itu hampir 76% riset dasar gitu. Ya. 23,4% riset itu yang riset PKT tinggi hanya 1% kira-kira. Ya. Maka di situ riset-riset ke hulu perlu dikuatkan. Jadi strategi nanti setelah ini skemanya bagaimana? Next. Nah, paten juga demikian, hak cipta. Kemarin berlomba-lomba HKI karena tadi kan dengan HKI punya sertifikat ada poin di situ ya. Tapi dalam konteks untuk mengembangkan produk, bukan mutu di situ sendiri, tapi bagaimana suatu riset nanti berlanjut ya. Riset ini riset dasar. Dari riset dasar RTPM dulu PPM ya. Penelitian pengawasan, sekarang ada T-nya. Semua pertanyaan saya juga bertanya-tanya apa itu T-nya di tengah itu kan? Ya. Nah, harus empirical evidence. Jadi kualitas riset itu adalah dinilai dari tadi kan dia baru atau tidak, berbeda atau tidak. Kalau yang baru tadi memang penting buat dia, maka dia akan menggunakan apa yang kita sampaikan tadi informasi. Ya, maka kualitas publikasi itu level di mana-mana. Makanya seorang peneliti itu harus menemukan sesuatu yang baru kan. Kalau mahasiswa itu S3 itu peneliti, S1, S2 bukan peneliti sebetulnya. Ya, betul. Makanya S1 itu bachelor, S2 itu master. Master itu ahli dalam melakukan metodologi dia. Seharusnya begitu. Ya. Tapi kalau S3 itu filosofi dokter, dia udah tahu filosofinya, something di situ. Maka ada sesuatu baru yang ditawarkan dia. Bagaimana dialektika pemikiran, teori segala macam, akhirnya menemukan sesuatu yang baru. Maka yang baru tadi baru pengakuan atas senjata. Maka harus punya suatu karya baru. Makanya disertasi harus ada novelty-nya dia. Maka dia researcher, makanya S3 boleh disebut sebagai researcher. Kalau dia publikasi di nama pertama, karena produk dia, pembimbing itu adalah promotor kan, yang mendorong dia. Tapi kalau S1 kita membimbing, kita yang punya riset sebenarnya. Novelty, baik nasional maupun internasional. Itu level pertama. Lalu yang kedua, tentu riset harus menghasilkan publikasi. Nextnya bagaimana? Riset yang baik, publikasi tadi digunakan orang lain, ya, dibaca orang lain, dirujuk oleh orang lain, sehingga menjadi inspirasi orang lain untuk melakukan sesuatu lagi. Itu yang disebut dengan citasi. Jadi kita bukan sekedar didengar, tapi didengar, dimasukkan, oh iya saya setuju ya, oh saya mendapatkan sesuatu yang baru, terinspirasi yang baru, maka menjadi pijakan dia untuk melakukan lagi yang lain. Itu citasi. Itu level berikutnya. Yang berikutnya dengan pengetahuan ini harus terkonversi menjadi solusi dia. Berarti tidak semua riset menghasilkan solusi, tapi riset harus menghasilkan pengetahuan. Untuk menjadi solusi harus dasarnya adalah pengetahuan. Maka level berikutnya ada impact gitu. Setelah orang terinspirasi solusi, maka menjadi dasar untuk problem solving, untuk menghasilkan metodologi baru, cara baru, alat baru, teknologi baru. Dengan menggunakan inovasi yang dihasilkan tergantung bagaimana kualitas kebaruan dari risetnya. Nah tadi hasil riset kalau menghasilkan solusi dan solusi itu digunakan oleh orang, itulah yang namanya dengan invensi inovasi. Produk dari riset, jadi teknologi itu adalah produk. Kita nggak ikut, kita akan ketinggalan. Tahu dulu ada. Oh tahu ada alat gitu ya. Knowing dulu ya. Berikutnya kalau kita sudah tahu, berikutnya kita sebagai operating, kita pengguna teknologi tadi. Tahu kan, tahu telepon, oh bagus, tapi kita nggak bisa gunakan, anak kita lebih bisa gitu kan. Bapak lebih tahu nih, oh ada baru gunakan gimana, anak lebih tahu. Dia operating, anak lebih tahu. Kalau tidak knowing dulu kan. Kalau knowing belum tentu bisa mengoperate, terbiasa, dia terinspirasi dia. Bisa memanfaatkan lebih dari sekedar dasar yang diciptakan, itu utilize namanya. Anak kita kan operate, dulunya tapi kita pun dengan HP itu dia bisa buat ini, buat itu, bisa dagang, berarti utilize dia, tidak sekarang operate dia. Kalau operate itu dia, biasanya timbul kreativitas itu.
Ya, punya traktor begini, besoknya ditambah ini, digandeng, yang tadinya fungsinya ini bisa fungsi yang lain gitu. Mendevelop lebih dari itu. Yang ketiga itu developing, yang keempat. Jadi dia memberi nilai tambah. Jadi kadang-kadang kita menghasilkan produk baru tidak harus dari nol gitu kan, memberi develop lagi kan. Sama dulu negara-negara tertentu HP itu asalnya kan satu ya, ya dia buat pabrik segala macam, dia kembangkan, akhirnya dikembangkan, dia punya teknologi yang mandiri tapi lebih tinggi, plus ada plusnya gitu kan ya. Nah kita di level mana kira-kira ya? Ya, ada semua, teman kan kita kebanyakan adalah sampai ke utilize gitu. Ya, kalau itu senang kita punya talent. Harusnya kita sekecil apapun kalau kita creator, dia akan digunakan di mana-mana. Ada negara nggak perlu dia bikin mobil bagus-bagus, tapi apa yang di dalam mobil itu buatan saya semua. Betul itu. Karena kalau bikin mobil harus buat semuanya tuh. Sama di Jepang bisa sebagai contoh ya. Ada satu perusahaan kecil di Jepang dari zaman dulu sebesar ruko ini cuman dia. Cuman dia perusahaan terbaik yang bisa membuat handling dari mesin pesawat itu. Ya. Jadi siapapun perusahaan di mana-mana, spare part terbaik dibuat di Jepang itu tadi kan. Jadi untuk menggantungkan mesin pesawat itu wing sayapnya itu kan harus ringan, harus kuat, harus fleksibel segala macam ya. Tidak mudah itu membuatnya. Hanya ada perusahaan yang spesifiknya. Padahal ada tadi kan yang bersifat tidak fisik. Ya, metode jadi tahu gitu kan ya. Awalnya kan nggak mungkin orang bikin mesin kan. Ini pasti teknologinya dulu kan. Bagaimana kok bisa dari kedelai itu? Kalau orang di sana ada susu jadi keju, kita nggak punya susu tuh. Ada kedelai, oh berarti kedelai kalau ada lemaknya bisa dipadatkan seperti susu jadi keju, kita jadi tahu kan. Tahu itu kan keju sebenarnya kan? Iya, tahu itu kan keju kan. Keju itu susu kedelai kan gitu. Teknologi sama orang bicara alatnya. Berarti tidak mungkin orang membuat alat, jadi inovasi bukan alat saja, seharusnya adalah metodologi juga gitu. Nah ini kalau kita pikirkan, apalagi sekarang zamannya zaman software gitu kan. Ya, software maka memakari dengan air besi, padahal barang di dalamnya nggak tahu kita harganya berapa. Nah seharusnya kita bisa menilai. Kalau kita bisa menilai, maka kita bisa tahu kemana dia dimanfaatkannya. Sebagai contoh misalnya, boleh jadi sesuatu teknologi ya tidak bisa diproduksi secara massal dalam artian komersial untuk difabrikasi. Tetapi kalau digunakan oleh masyarakat, maka masyarakat akan mendapat manfaat dari sini. Ya, dengan menggunakan tadi kan misalnya, kalau bikin mesin tahu gitu kan, mesin penggorengan lah, mungkin nggak banyak orang perlu beli mesin penggorengan kan. Ya, untuk pengabdian, kata kunci dari pengabdian, kualitas produk itu inovasi. Kalau pengabdian kan inovasi yang kita bawa masyarakat untuk digunakan masyarakat. Ya, bisa publikasi bisa. Tapi publikasi tadi hasil dari eksplorasi lebih lanjut karena kita melakukan pengabdian di situ. Oh, bagaimana perilaku masyarakat berubah? Ya, bagaimana dengan adanya TTG tadi masyarakat ada nilai tambah? Itu yang dipublikasikan itu riset juga. Tapi bukan, oh ini saya sudah bawa teknologi di bawah masyarakat kita ciptakan publikasi. Gak ada yang baru di situ. Ya, nah makanya pengabdian itu apa kata kuncinya adalah pertama implementasi hasil riset. Nah itu ya. Ya. Karena apa? Bedanya kampus dan apa? Pertama, luaran bukan sekedar publikasi, artinya boleh kalau ada bagus. Tapi bukan publikasi tujuan utamanya. Kalau bisa lebih bagus. Tapi ingat, publikasi ilmiah itu adalah konten ilmiah. Nilainya sesuatu yang baru. Ya, harusnya kan begitu. Novelty. Ya. Tapi kalau sekedar untuk belajar nulis, oke, nanti ada jurnal yang begitu nanti. Untuk belajar menulis, tadi orang belajar menulis kualifikasi seperti itu kira-kira. Tapi jangan mispersepsi. Jadi pengabdian itu karena publikasi kepentingan kita kan ini ya. Kalau pengabdian itu kepentingan masyarakat. Kita datang ke masyarakat, jangan dibalik. Ya. Lalu dari situ apa? Kata kuncinya apa? Adalah delivery pertama. Oleh-oleh apa yang dibawa? Maka pengabdian harus membawa oleh-oleh masyarakat. Oleh-oleh kampus tentunya tadi ya, bukan bisa. Ya. Maka semakin banyak orang mau terlibat dengan kegiatan kita, tentu akan lebih berkah kegiatan kita, kan akan lebih baik gitu dibanding 1-2 orang. Sehingga level keduanya adalah seberapa banyak orang terlibat di dalamnya, masyarakat terlibat. Ya, datang satu, tahun berikutnya apa? Meningkat lagi. Nah sehingga di situ ada manfaat yang kita nilai.
Yang tadi social return of investment tadi. Mudah tidak mudah, yuk kita lakukan sama-sama. Jadi nanti akan begitu, sampai dan seterusnya. Ya, next. Ya, oh, yang dengar nggak capek enggak ya? Oh, enggak. Jadi ke mandiri berarti kan? Kenapa tidak mandiri diantaranya itu nanti ya? Ya, ada sekian yang berorientasi. Kampus-kampus swasta loh Pak ya, gitu kan, kebiasaannya apa, jajannya apa, perginya kemana, dapatnya apa gitu kan. Kalau kita nggak tahu, kita kasih aja ke anak itu kan. Ada lomba badminton, ikut badminton, padahal nggak pernah pegang raket gitu kan. Itu yang kira-kira. Nah itu sekarang akan terjadi begitu ya. Jadi tahu ini, oh ini nggak pernah pegang raket, nggak mungkin kasih badminton lah gitu kan. Yang menghilangkan apa yang ada, tapi kita memperbaiki, makanya istilahnya transformasi ya. Jadi bukan mau saya melihat itu semua. Oh, sekarang dulu saya di kampus ya, saya di LPPM dulu, dari mulai di lab di apa segala macam, melihat kita sibuk setiap tahun kan, ngisi data, bilang juga data ini. Yang ngisi data bingung, yang pakai data lebih bingung gitu kira-kira kan. Nah, nanti kita, kalau diperlukan nggak perlu entry ke tempat lain. Ya, jadi kalau misalnya nama orang dimasukkan di situ kan memang di situ kotaknya ya, nggak perlu nama orang di sini salah ketik koma jadi titik, komputer nggak bisa baca tuh. Sekarang master besok dokter tambah DR nggak bisa baca lagi tuh, nggak bisa baca kan? Insinyur Faiz besoknya memang Faiz master ini keluar 4 orangnya sama kan? NDN 1 nama itu harusnya nggak begitu. Ya, nanti masing-masing kampus harus membangun dari bawah. Oh, maaf. Jadi data itu milik kita yang tidak. Kita kan mulai itu ya, kalau mau ke Bima, dosen ngisi, LPPM-nya memverifikasi kan? Tujuan verifikasi, Anda yang lebih tahu gitu. Dosen ini ngaku orang Unpad, tahu nggak orang Unpad? Saya nggak tahu orang Unpad itu dia kan. Ngaku-ngaku orang Tadulaku, bukan saya nggak bisa masuk pendidikti, Anda tidak mau update pendidiktinya. Maka dosennya nggak bisa mengakses Bima itu karena pendidiktinya udah salah. Nggak bisa diperbaiki Bima, nggak bisa, harus perbaiki di pendidikti. Pendidikti bagus otomatis, sudah begitu belum sekarang? Sudah begitu ya? Sudah enak? Lebih enak? Mantap ya? Karena dunia akademik itu dunia yang objektif, dunia yang trust. Sampai terbukti tidak objektif, tidak trust. Yang bisa menilai siapa sesama kita. Maka kita bangun reputasi bersama. Jadi kalau saya orang yang nyendiri, nggak bisa saya cari-cari ke dokter Anda salah, nggak bisa begitu. Ini nggak begini, nggak bisa begitu. Ya, tapi sama juga sesama ini nggak bisa saling menyalahkan, tapi yang bisa memoderasi. Kayaknya nggak begitu deh, kayaknya begini deh. Yang tahu karena bidangnya sama begitu. Makanya kita harapkan review makin banyak ya. Jadi mohon silakan Bapak Ibu sekalian dengan tentu contoh ini enak lah, Anda nggak tahu contoh gitu kan gitu. Ya, orang biasa membuat contoh pasti bisa menilai orang membuat contoh yang lainnya. Maka ada kualifikasi tuh. Ya, track recordnya Anda boleh menjadi reviewer level mana. Nanti review dibuka. Semakin banyak review semakin baik. Nanti akan kita buka terus itu. Apa patokannya bukan umur, bukan apa, track record lagi. Berapa banyak Anda melakukan riset, Anda boleh mereview dan review semaksimal mungkin semua di Bima. Katanya itu. Iya, kenapa nggak bisa dilihat langsung untuk mencegah keributan? Ya, siapa kontan, siapa yang mengkoreksi, siapa yang ini besok saya balas. Ya, kita harus objektif ya, melihat tapi pimpinan bisa melihat nanti menjelaskan dengan wise gitu kan ya. Jangan nyalakan review di sana besok balas ya, jangan begitu lah gitu ya. Jadi, tapi karena itu untuk perbaikan, jadi bisa dilihat ya. Lalu dari Bima hasilnya apa? Kalau Anda menjanjikan publikasi akan kelihatan itu. Janjinya apa? Selama janji nggak dipenuhi, kita beri waktu, kita pasang portal, selesaikan dulu kredit macet, baru bisa dapat lagi. Selama ini kan begitu ya. Janji ini nggak keluar, besok dapat lagi akan menumpuk. Tapi bisa Bapak sekalian, tahun ini nggak terlambat karena kita menyelesaikan sistem ya. Tahun depan insya Allah awal tahun sudah berjalan ya. Jadi kalau misalnya Anda mulai meneliti tahun ini, penelitian itu butuh waktu 6-7 bulan, lalu Anda harus publikasi berkualitas tidak mungkin dilakukan dalam 2-3 bulan. Jadi kalau dipaksakan tahun terus publikasi tidak make sense. Itu saya jelaskan ke teman-teman yang memeriksa ya, termasuk ke BPK bagaimana bisnis prosesnya ya. Mudah-mudahan bisa rasional tapi dituangkan dalam perjanjian kita. Jadi yang rasional, tapi administrasi karena rezim keuangan kita tahun harus masuk tahun itu. Jadi uang dijamin keluar tahun itu, tapi janji Anda tetap ditagih sampai tahun depan. Kalau Anda nggak keluar dengan kualifikasi tertentu, kita pasang portal nggak dapat lagi dari itu sampai ini dibayar. Iya. Ya. Jadi kalau Anda jadi publikasi nggak ada publikasi, jangan harap dapat lagi gitu. Harus dipenuhi dulu.
tapi dengan tenggat waktu 1 tahun tadi. Jadi kira-kira demikian. Dan mal di DKI otomatis akan masuk ke SITA. Kecuali kegiatan yang tidak ada pada kita, ada resentri. Misalnya Bapak punya kerjasama, punya penelitian dengan di mana luar negeri yang tidak ada di BIMA, maka LPPM-nya akan mengetahui, rektor mengetahui harus mengupload itu. Dana internal ya, tapi apa mengenai riset kan kita nggak tahu itu. Tapi ada buktinya si A ada surat tugasnya ada upload, itu akan menambah portofolio dari perguruan tinggi ini kan. Jadi ada riset, kalau riset dana sendiri itu poinnya lebih tinggi. Dan inilah strategi kenapa kita uang sedikit orang semua nunggu uang pemerintah gitu kan ya. Padahal kalau ada import sendiri itu kita beri apresiasi, kita beri poin lebih. Sehingga ini akan meningkatkan kualifikasinya. Besok akan naik kelas dia, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Ada kerjasama luar negeri, kita belum ada kan. Ya, itu poinnya tinggi tuh kerjasama luar negeri. Riset bagus, produknya bagus, dananya nggak ngerepotin dana pemerintah gitu kan. Kita prestasi tuh sih. Kita beri apresiasi dan itu akan masuk ke SITA, sehingga di SITA itu harus dimasukkan di verifikasi internal, kita percaya itu selama ada buktinya ya. Demikian seterusnya, dan ini sudah terintegrasi alhamdulillah ya. Jadi kalau publikasi internasional 40 poin ya. Dan sekarang kalau lebih dari 1 orang kita ikutin itu 40, kalau 2 orang berarti 40%. Jadi metrik kita begitu di SITA itu. Jadi otomatis bisa ditanya nanti oleh sistem, nggak perlu 2 kali masuk. Ya, lalu jumlah juga sama, kompres banyak-banyak dimasukkan pun tidak semua kita nilai itu. Ada batasan sesuai dengan PHK kan, maksimal berapa ini. Ada orang sebenarnya setiap minggu gitu kan, kapan bikin papernya gitu kira-kira. Barangnya ada bukti tapi kan ya agak begitulah kira-kira. Ya, nggak logisnya gitu kan ya. Harusnya kita sampaikan produk riset gitu kan ya, produk ini gitu kira-kira. Ya, nah ini next. Gitu Pak, setuju Pak ya? Kita tentukan sama-sama ya. Jadi kalau kita tahu kelas kerja, kualifikasi kampus, semua kesempatan, tapi ada core terpentingnya apa di situ ya. Kan ilmu nggak bisa dibilang seperti kue, ada bicara pertanian, oh bagaimana saya olah ekonomi? Bisa. Ekonomi dalam konteks pertanian kekuatan utama Anda. Teknologi bisa, teknologi sipil buat pertanian paling utamanya. Yang lain boleh, tapi alangkah baiknya kalau ada sesuatu yang utama menjadi kekuatannya. Ya. Sehingga kalau orang mencari tadi lampu apa kehebatannya? Ini ada kehebatan utamanya. Bukan berarti yang lain nggak hebat, tapi ada pohon utamanya kira-kira begitu. Ya, harusnya nanti suatu saat mengangkat ini. Di sini tema apa yang mau diangkat? Pertanian, oke, pertanian apa? Kakao misalnya. Ya, perikanan apa? Tuna misalnya gitu kan. Atau tambang apa gitu kan ya. Nanti di sini mau diangkat ini. Riset apa yuk sama-sama, kampus mana punya itu nggak ada di sini, kerjasama dengan apa kampus di sana. Ya, track record begitu, skema riset seperti apa? Dia tahu badminton, situ itu kalau anak suka badminton tak beli raket, tentu yang itu akan saya beli dulu beli raket. Di mana orang yang nggak pernah badminton kita beli raket gitu kira-kira. Walaupun cara kita mungkin lebih bagus yang itu. Anak bagus, mintanya apa, minta beli raket, yang ini. Kita tahu ini yang suka badminton itu ya tentu akan saya berikan kepada suka badminton. Kalau dana-dana kita kan sedikit tadi. Kalau dana sedikit, kalau kita punya tema riset bersama tadi kita tahu nih ada skema BRIN. BRIN hari-hari ke kampus nyarinya juga. Ya, berarti kalau ke Tadulaku kita arahkan dengan profil begini, Tadulaku temanya ini nih. Orang-orang yang ini nih. Silakan skema BRIN masuk ke situ, yang LinkedIn akan masuk ke situ lagi, cari yang lainnya kan, itu yang lainnya. LPDP itu kolaborasi. Nilainya besar tahun. Tentu untuk riset kita arahkan yang TKT tinggi ke LPDP nanti. 10, batas sederhana itu 10. Karya cipta itu kalau nggak salah setengah atau 1 kita nilai. Jadi kira-kira Anda punya satu paten itu sama dengan 80 karya cipta kira-kira. Nilainya gitu ya. Next. Ini TKT-nya. Ya kalau kita lihat, coba hampir semuanya berhenti di warna ungu ini ya. Di warna ini banyak berhenti kan, tertinggi kan ya, maka kualifikasi akreditasi tertinggi, nilai sintanya pun 5% terbaik. Perguruan tinggi unggul. Nah Untar nilainya 16 di sini ya, memang 16 nilainya kalau mandi itu nggak salah di 23 paling kecil. Ini khas nih,
ininya kuat, ini juga ada hasilnya gitu ya. Ya, ini juga demikian. Yang lain misalnya Unpad ini skor yang ininya orangnya ini skornya cukup baik relatif ya. Tetapi outputnya ini untuk penelitiannya masih segini ya. Ya. Berarti produktivitasnya masih rendah. Nah, bisa Bang atas Intan lihat ini bisa setiap tahun bisa menyampaikan ke bapak-bapak sekalian ya. Next, nah ini datanya, ini tanggal berapa? Tanggal berapa diambil? 11. Ya. Jadi ini time, bisa dipanen kapan saja. Ya, bisa panen bisa. Bisa, tuh kan? Ya. Jadi kalau tahu posisi usaha kan dicari dari sini tinggal diambil. Jadi, ya. Nah. Jadi jumlah buku sekian yang terdaftar ya. Ini. Nah kedepannya makin kita perbaiki kualitasnya dengan tadi reliabilitasnya ya. Jadi nggak bisa ngaku-ngaku saja, kita lihat sumber aslinya. Ini data 3 tahun terakhir, data yang betul-betul clear seharusnya 2022. Yang sebelumnya data yang ada kita gunakan terus ya. Next, perhatian di sini. Betul ya. Betul ya. Yang kedua science teknologi ya. Yang ketiga life science ya. Ada medicine di situ. Nah, kira-kira begini. Nah, yang bagus lihat dari sini. Sitasi cukup lumayan. Nah, antara yang merah dengan hijau yang terus dominan memang pangan pertanian ya. Dari tahun ke tahun dominan. Jadi selama sekian tahun ada 131 judul, total 17 M. Berarti rata-rata per tahun kira-kira